Salam saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampu kami untuk bisa mengerti, memahami dan menghidupi firman-Mu. Roh Kudus, tolong juga kamu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang akan sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Baik saudara-saudaraku, hari ini apa kabar? Baik. Nah, puji Tuhan. Hari ini saya memberikan tema buat kita, orang Kristen sejati. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Ya, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Saya bacakan buat kita semua dan saudara-saudari mengikutinya dalam hati. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ke-31. Begini firman Tuhan. Judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya bacakan ulang, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, mengenai tema malam hari ini tentang orang Kristen sejati, maka ketika kita memikirkan orang Kristen sejati itu mungkin saudara-saudara yang ada di tempat ini kita punya pemahaman tersendiri. Ya, mungkin ada berbagai perbedaan pengertian, tetapi hari ini saya mencoba menjelaskan, membawa kita untuk mengerti orang Kristen sejati itu semacam apa. Ya, kita sudah baca tadi di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 31. Maka saya mencoba mendefinisikan buat kita semua bahwa orang Kristen sejati adalah orang-orang yang tinggal di dalam firman dan menghidupi firman. Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa orang Kristen sejati adalah orang-orang yang tinggal di dalam firman dan menghidupi firman. Bukan hanya sekedar tahu firman, tetapi harus melakukan firman, membagikan firman, menghidupi firman. Ya, dan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Ketika kita melakukan firman, menghidupi firman, maka itu menunjukkan bahwa kita benar-benar orang Kristen sejati. Tanpa kita menghidupi firman, maka jangan-jangan kita hanya Kristen KTP doang, hanya ikut-ikutan. Ya, tapi saya mengatakan hari ini bahwa orang Kristen sejati adalah orang yang tinggal di dalam firman dan menghidupi firman. Jelas ya, sampai saat ini orang Kristen sejati adalah orang yang tinggal dalam firman dan menghidupi firman. Maka hari ini kita belajar 3 bagian besar. Dalam arti ada 3 tanda orang Kristen sejati itu. Bagaimana kita melihat orang Kristen sejati itu? Bagaimana sikap hidupnya? Bagaimana seharusnya dia hidup? Maka saya mengatakan bahwa ada 3 tanda orang Kristen sejati itu yang membuktikan dia bahwa dia benar-benar orang Kristen sejati. Dia benar-benar adalah orang yang setia kepada Tuhan. Yang pertama, orang Kristen sejati adalah orang yang rela menghadapi penderitaan karena kebenaran. Ya, ketika kita bicara rela menghadapi penderitaan karena kebenaran, maka kita tidak akan berbicara dia akan menderita karena perbuatan yang jahat. Contohnya, dia membunuh. Apakah itu karena kebenaran? Apakah itu orang Kristen sejati? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menderita di sini adalah orang yang mempertahankan kebenaran, menyatakan kebenaran. Ya, dia rela menderita, dia rela ditindas
Karena apa? Karena kebenaran itu sendiri. Ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, mari kita buka sama-sama. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 14. Dikatakan di situ bahwa tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ingat ini ya, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Jika saudara-saudari di tempat ini memperhatikan kata menderita itu menggunakan kata pasko, ya, menggunakan kata pasko, dan ini bentuk kerja aktif, ya, artinya bahwa mereka benar-benar mengalami sebuah penderitaan yang terus-menerus. Dan ini jenis menderita ini adalah menggunakan kata auris juga. Artinya apa? Artinya mereka benar-benar sudah mengalami penderitaan itu tersebut. Bukan kapan mereka mengalami penderitaan, enggak. Karena auris itu menunjukkan bahwa tindakan yang sudah dialami atau tindakan yang utuh, ya, dan itu bentuk penderitaan yang sering ditujukan kepada penderitaan Kristus. Artinya kata pasko ini sering digunakan di dalam penderitaan Kristus. Artinya di dalam 1 Petrus ini mereka benar-benar mengalami penderitaan secara badani, secara fisik, bahkan kerohanian mereka juga. Tapi yang ditekankan di sini bahwa mereka benar-benar mengalami siksa itu, penderitaan itu, penindasan itu. Bukankah Yesus juga mengalami itu secara fisik? Ya, betul. Bahkan ketika kita mengalami luka sedikit, pasti kita mengalami penderitaan, sakit. Apalagi kita ditindas, dianiaya. Pasti itu teman-teman. Ya, pasti kita mengalami hal demikian. Karena kenapa? Karena ketika kita rela menghadapi penderitaan karena kebenaran, maka itu menunjukkan kita adalah orang Kristen sejati. Itu menunjukkan saya dan saudara adalah orang Kristen sejati. Dan penganiayaan karena kebenaran menunjukkan bahwa kita memang benar-benar adalah murid Kristus. Penganiayaan, penderitaan yang kita alami, saya mau katakan bahwa itu bukan penderitaan yang sia-sia. Ya, karena kenapa? Karena saya mau katakan, sekalipun kita mati karena kebenaran, maka itu bukan kematian yang sia-sia. Ketika kita mati di dalam Kristus, itu bukan kematian yang sia-sia. Saya mau berkata sama saudara di tempat ini bahwa kematian di dunia ini bukanlah akhir dari hidup. Karena sesungguhnya kita adalah manusia kekal. Hanya saja kita punya titik awalnya, tetapi titik akhirnya tidak. Ya. Maka pastikan ketika saudara mati atau meninggal di dalam dunia ini, pastikan saudara ada di mana? Di surga atau di neraka? Itu pilihan saudara. Mana yang mau saudara? Maka jangan sia-siakan. Engkau tunjukkan, buktikan bahwa engkau memang benar-benar orang Kristen sejati. Ya. Buktikan bahwa engkau benar-benar percaya kepada Kristus. Buktikan melalui apa? Melalui tindakan, melalui perkataan. Ya, kita nggak usah jauh-jauh. Ketika engkau melakukan sesuatu atau engkau misalnya melayani, ketika engkau mengalami penderitaan, engkau putus asa atau tidak. Tapi orang Kristen sejati akan bertahan. Ingat satu hal, sekalipun engkau mati, orang Kristen sejati tetap bertahan, tetap setia pada imannya. Ya, maka di dalam bagian ini, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi buat kita. Di dalam ilustrasi ini saya mencoba membandingkan dua orang. Yang pertama,
yang mengalami penderitaan. Dia mengalami penderitaan karena dia sering atau dia adalah orang peminum berat, seorang perokok berat, candu narkoba, sehingga dia mengalami penderitaan paru-paru, kanker, bahkan di dalam bagian tubuhnya rusak. Saya mau tanya sama saudara-saudari, apakah itu penderitaan karena kebenaran? Tentu tidak. Tapi penderitaan tersebut karena akibat dari perbuatannya. Itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tetapi ada satu orang, mungkin saudara-saudari di sini kenal sebagian. Salah satu tokoh di dalam Alkitab juga yang cukup terkenal, yaitu Stefanus. Stefanus adalah orang Kristen yang mengalami kematian martir. Ya, Stefanus adalah seorang Kristen yang mengalami kematian martir. Kematian martir ini artinya apa? Kematian karena Injil, karena kebenaran. Ya, tetapi apakah dia takut? Mungkin secara manusia dia takut. Tapi karena dia tahu dia akan kemana, dia tahu pasti ketika dia meninggal di dalam dunia ini, dia tahu dia akan kemana. Makanya dia tidak perlu takut. Begitu juga dengan hidup kita saat ini. Kita pastikan apakah ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami penderitaan karena kebenaran atau karena apa? Ya, kita pastikan diri kita akhir-akhir ini. Ketika kita punya pergumulan, punya masalah, kita bertanyakan, apakah masalah, penderitaan, penindasan yang kita alami itu karena kita melakukan kebenaran atau bukan? Ya, maka di dalam bagian ini atau poin pertama ini, maka saya mengajak saudara-saudari yang ada di tempat ini untuk berani mengambil resiko sebagai murid Kristus sejati dalam mempertahankan kebenaran di tengah-tengah kesulitan hidup. Baik dalam berupa penindasan, penganiayaan, penolakan. Ingat lagi, mari kita menjadi orang Kristen sejati yang berani mengambil resiko, baik dalam berupa penindasan, penganiayaan, penderitaan. Kita harus berani itu, teman-teman. Karena kebanyakan orang Kristen ketika dia mengalami penderitaan, dia akan goyah. Ketika ada tawaran, kamu mau nggak masuk di agama lain gitu? Kamu mau nggak berpindah iman? Karena kenapa? Karena dia tidak akan tahan. Artinya apa dalam bagian ini? Apa artinya bahwa ketika kita mengalami penderitaan, tapi karena kita bukan orang Kristen sejati atau tidak memiliki orang Kristen sejati, maka cenderung ketika ada badai itu terjadi dalam hidup kita, maka ketika ada tawaran-tawaran dunia, mau nggak aku berikan ke kamu ini, tapi ada syarat, kamu masuk ke agama saya dulu. Ya, maka itu membuktikan saya dan saudara bukan orang Kristen sejati. Karena orang Kristen sejati, dia adalah orang yang tetap setia pada imannya. Sekalipun dia meninggal, dia tetap setia. Ya, maka koreksi diri kita di tempat ini, apakah kita memiliki sikap yang demikian atau tidak? Poin yang kedua. Poin yang pertama tadi rela menghadapi penderitaan karena kebenaran. Maka poin yang kedua adalah ketaatan pada firman. Orang Kristen sejati adalah orang yang taat pada firman. Ya, kita nggak bisa berkata saya orang Kristen sejati tapi kita tidak taat pada firman. Ya, di dalam 1 Yohanes
pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga sampai keempat. Dan ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jika kita berkata, saya mengenal Allah, tapi kita tidak menuruti firman, bahwa kita dianggap seorang pendusta, pembohong, yang tidak sesuai apa yang kita katakan. Jika engkau mengenal Allah, buktikanlah. Lewat tindakan, turuti firman, taat pada firman, kerjakan firman, hidupi firman itu. Ya, maka di dalam bagian ini kata menuruti di sini di pasal yang kedua ini 1 Yohanes 2 ini, yaitu menggunakan kata tereo di dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya menuruti, memelihara, menjaga, menyimpan. Artinya apa? Artinya firman bukan hanya sekedar dipelajari, tetapi dipelihara dan dilakukan atau dikerjakan. Sederhana seperti itu. Ya, jika firman berkata engkau harus menolong sesamamu, maka kerjakanlah itu. Jika firman berkata jangan hakimi, jangan saling menghakimi, kerjakanlah itu. Taat pada firman, tunduk pada firman. Dan mengenal di sini juga menggunakan kata gnosko, dalam arti mengetahui, mengerti. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang mengerti Allah, adalah orang yang melakukan firman. Artinya apa? Sederhana seperti ini. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang melakukan firman. Atau saya balik, orang yang mengenal Allah tentu dia akan menuruti firman juga, mengerjakan firman. Mengapa? Karena ketika kita mengenal karakternya, ketika kita semakin mengenal Allah, kita semakin mengenal karakternya, apa yang dia kerjakan, maka kita juga semakin sadar bahwa ternyata hidup ini adalah hanya anugerah. Maka kita harus patut bersyukur. Lewat apa? Lewat tindakan kita. Semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin melihat diri kita bahwa ternyata yang kita jalani sejak hidup adalah anugerah Tuhan. Kita bisa makan, minum, sehat, itu juga adalah anugerah Tuhan. Kita bisa belajar dengan baik, kita bisa dengan firman, itu adalah anugerah Tuhan juga. Semua anugerah Tuhan. Karena sumbernya berasal dari Tuhan, bukan dari saya dan saudara. Ya, maka saya mengatakan orang Kristen sejati pasti taat pada firman. Orang Kristen sejati pasti mengerjakan firman. Orang Kristen sejati pasti membagikan firman. Orang Kristen sejati pasti meluangkan waktu untuk mempelajari firman. Bagaimana kau bisa membagikan firman? Bagaimana kau bisa taat pada firman jika engkau tidak membaca firman? Maka jangan sampai saudara berkata bahwa membaca firman itu tidak penting. Penting. Ya, engkau tidak bisa melakukan firman tanpa engkau baca dulu. Baca, pelajari, teliti, lakukan, baru engkau bagikan. Ya, karena kenapa? Karena ketika engkau tidak melakukan firman itu, ketika engkau menyampaikannya, itu menjadi baru sandungan buat orang lain ketika dia melihat ternyata tidak sesuai dengan apa yang kau katakan. Ya, maka di dalam bagian ini, di dalam poin ini, saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi buat kita bahwa mungkin tokoh Alkitab ini pasti kita kenal. Ya, mungkin sebagian orang di sini atau 90% adalah seorang Paulus. Ya, kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah orang yang taat pada firman.
Di mana kita lihat bahwa Paulus seorang yang taat pada firman, ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami sakit, dia mengalami penindasan, dia dipenjara, dia tetap taat pada firman, dia tetap mengerjakan firman, melakukan firman. Ya, sekalipun dia dipenjara, dia tetap mengerjakan firman, saudara-saudari. Begitu juga dengan hidup kita saat ini. Sekalipun kita mengalami penderitaan, keadaan kita tidak baik-baik, saya tahu di tempat ini kita punya masalah masing-masing. Tetapi yang saya mau tegaskan bahwa apapun yang kita hadapi, tetaplah hidup di firman, tetaplah kerjakan firman, taat pada firman. Ya, engkau harus merenungkan itu. Maka di dalam bagian ini, poin yang kedua ini, hendaklah kita menjadi orang Kristen yang taat pada firman. Ya, sebab ketaatan kita menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Ya, kalau kita tidak taat pada firman, jika kita berkata saya percaya kok kepada Tuhan, saya percaya kok kepada Yesus, kalau dia sudah selamatkan saya percaya kok. Tapi tindakan kita tidak terbukti, bagaimana orang bisa yakin? Ya, bagaimana orang bisa yakin? Bagaimana orang bisa tahu? Karena iman itu harus menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Perbuatan jahat kan? Bukan. Tapi perbuatan baik, salah satunya taat pada firman. Ya, maka marilah kita taat dan taat pada firman. Ya, saya yakin kita yang ada di tempat ini, kita akan pasti menghidupi firman. Jangan lupa, di dalam ketaatan kita pada firman ada Roh Kudus yang selalu membimbing saya dan saudara, menuntun saya dan saudara, mengarahkan saya dan saudara, bahkan mengiluminasikan hati saya dan saudara untuk bisa melakukan firman itu, untuk bisa mampu mengerjakan firman itu. Tanpa Roh Kudus, saya dan saudara tidak bisa melakukan firman. Mungkin saudara bisa melakukan, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi ingat satu hal, ada Roh Kudus yang selalu menuntun saya dan saudara untuk mengerjakan firman itu setiap hari. Ya, di dalam penderitaan saudara juga, dia akan selalu menghibur saya dan saudara. Maka marilah kita semakin taat pada firman. Ya, maka poin yang terakhir, mengasihi Tuhan dan sesama. Ingat, poin yang pertama, rela menghadapi penderitaan karena kebenaran. Poin yang kedua, taat pada firman. Dan poin ketiga, mengasihi Tuhan dan sesama. Bukti kita taat pada firman adalah salah satunya mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kita harus menunjukkan itu, bahwa kita memang benar-benar orang Kristen sejati. Ya, jangan hanya ya Kristen doang, lama doang, jangan. Kita harus buktikan lewat kehidupan kita setiap hari. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Markus pasal 12 ayat yang ke-30 sampai 31. Saya bacakan buat kita semua. Saudara-saudari mengikuti di dalam hati saja, dan mari kita sama-sama merenungkannya. Begini firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akan budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan baik-baik ayat 31 juga. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya kedua hukum ini, mengasihi Tuhan dan sesama, tidak ada yang lebih penting selain hukum yang dua ini. Di sini sangat jelas
secara eksplisit bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, kekuatan kita. Dan di samping itu kita juga harus mengasihi sesama kita. Ya, maka marilah kita mengasihi Tuhan kita. Kita mengasihi umatnya, gerejanya. Ya, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama. Kita juga tidak bisa mengasihi sesama tetapi tidak mengasihi Tuhan. Apalagi kalau misalnya kedua hal ini kita tidak melakukannya. Tapi baiknya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama juga. Ya, marilah kita kerjakan di dalam bagian ini. Dan ketika teman-teman memperhatikan bahwa mengasihi juga harus didasari dengan kasih Kristus. Mungkin teman-teman atau saudara-saudari bertanya bahwa mengapa ini perlu mengasihi Tuhan itu dan sesama didasari dengan kasih Kristus? Karena jika tidak demikian, maka ketika kita mengasihi saudara kita akan cenderung bertanya, dia menguntungkan nggak buat saya? Ada nggak sih untungnya kalau saya mengasihi Tuhan? Ada nggak? Kalau saya mengasihi, ada nggak untungnya kalau saya mengasihi sesama? Jika tidak, maka saya tidak akan mengasihi. Apa untungnya buat saya kalau saya mengasihi Tuhan? Dia berkati saya nggak? Dia berikan hidup yang enak tidak? Jika tidak, maka saya tidak akan mau mengasihi Tuhan. Siapa Tuhan itu? Jika sesama itu tidak menguntungkan buat saya, tidak memberkati saya juga sebaliknya, saya akan mengasihi dia. Saya tidak akan mengasihi dia. Memang dia siapa? Tetapi jika kita punya dasar untuk mengasihi karena kasih Kristus, maka kita tidak akan bertanya lagi, apa untungnya buat saya? Tetapi kita akan mengasihi karena saya bersyukur kepada Tuhan. Kita mengasihi karena kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang Kristen sejati, murid Kristus. Ya, maka coba koreksi diri kita, apakah kita masih mengasihi akhir-akhir ini atau tidak? Ya, apakah kita akhir-akhir ini masih menolong satu dengan yang lain atau tidak? Apakah kita masih mau memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Karena salah satu untuk mengasihi Tuhan, kita juga meluangkan waktu kita untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan salah. Ketika kita juga membaca firman, kita juga sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sedang mendengarkan Tuhan. Maka itulah bentuk-bentuk kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memperkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kita juga sedang menghidupi bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita beribadah dengan hati yang tulus, kita juga sedang mengasihi Tuhan. Ketika kita menolong satu dengan yang lain, membantu satu dengan yang lain, kita sedang mengasihi Tuhan dan sesama juga. Tetapi yang perlu kita ingat, ending atau akhir dari semua yang kita kerjakan di bawah matahari ini harus memuliakan Tuhan. Tanpa memuliakan Tuhan, maka perbuatan yang kita kerjakan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bahkan kalau bisa dikatakan 1 miliar pun engkau berikan persembahan, jika itu tidak memuliakan Tuhan, maka persembahan itu bukan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia engkau akan dipuji-puji, tapi pertanyaan sekarang, apakah pujian itu bersifat kekal? Tidak. Karena kenapa? Ketika engkau jatuh, ketika engkau berbuat kesalahan, maka apa yang kamu kerjakan tadi itu bisa orang lupakan. Ya, maka ending dari semua yang kita kerjakan
harus memuliakan Tuhan. Tanpa itu, semua yang kita kerjakan hanyalah menuju kesia-siaan. Kalau kata pengkhotbah, ketika kita hanya mengerjakan dalam dunia ini hanya untuk diri sendiri, tidak memuliakan Tuhan, kita disamakan dengan menjaring angin. Artinya apa? Sia-sia semua. Tidak ada artinya mengejar jabatan, kekayaan. Bukan berarti kita nggak mau kerjakan itu, bukan. Tapi pertanyaan, apakah kekayaan, jabatan itu membuat Tuhan dimuliakan atau tidak? Itu yang dimaksudkan di sini. Jika tidak, maka sama halnya kita sedang menjaring angin menuju kesia-siaan. Tidak ada faedahnya, saudara-saudaraku. Ya, maka di dalam bagian ini, bahwa marilah kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah buah dari pertobatan saya dan saudara. Ya, ketika engkau sudah diselamatkan, maka barulah engkau berbuat baik. Bukan engkau berbuat baik itu baru selamat, bukan. Selamat dulu, baru engkau berbuat baik. Beriman dulu, baru kamu berbuat baik. Ya, maka marilah kita kerjakan itu, karena ketika kita mengasihi sesama dan Tuhan, itu juga menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang setia pada firman. Ya, maka di dalam bagian ini tentu saya mencoba memberikan gambaran atau ilustrasi buat kita bahwa seorang Yusuf, pasti saudara-saudari tahu sebagian, Yusuf ini adalah seorang tokoh yang cukup terkenal juga di dalam PDR. Dia adalah seorang yang mengasihi Tuhan, yang sangat takut akan Tuhan, dan dia juga belajar untuk mengasihi saudara-saudaranya atau sesamanya. Dia peduli. Sekalipun Yusuf ini mengalami berbagai rintangan, badai, maka saudaranya membenci dia, pilih hati sama dia, menjual dia. Tetapi apa ininya? Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dan ininya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Ya, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tetap taat pada Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Artinya dia tidak meninggalkan imannya, tetap setia. Apa hasilnya? Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan selalu memberkati, membuat berhasil. Ya, berkat Tuhan tidak hanya bicara materi, tapi ketika dia juga masih memberikan nafas, itu juga untuk Tuhan. Tuhan memberikan keluarga yang baik, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, ketika saya dan saudara di tempat ini masih cukup untuk kehidupan sehari-hari, itu juga adalah anugerah Tuhan. Saudara bisa belajar firman, itu adalah anugerah Tuhan. Maka saya mengatakan bahwa penderitaan yang dialami Yusuf bukanlah penderitaan yang sia-sia. Ya, Tuhan punya rencana semua, saudara-saudariku. Ketika dia dijual di tanah Mesir, bukankah itu membawa sukacita yang besar? Dengan adanya dia menyelamatkan bangsa Mesir pada saat itu, ketika mengalami kelaparan. Ya, maka semua yang kita alami, semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, maka kita harus mengerti Tuhan punya rencana yang besar yang kita tidak akan mengerti. Kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Ya, dia tidak pernah berjanji bahwa ketika kau mengikuti Tuhan tanpa firman hidup baik-baik saja. Tapi dia berjanji dia akan selalu bersama dengan kita. Artinya dia selalu memelihara hidup dan saya dan saudara. Ya, maka di dalam bagian ini, maka jikalau akhir-akhir ini kasih kita semakin pudar, atau kita tidak
pernah sama sekali mengasihi Tuhan dan sesama, walaupun saudara-saudari sering datang ke gereja, tetapi jika motivasi saudara-saudari bukan karena mau mengasihi Tuhan, memuji Tuhan, maka marilah kita kembali untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ingat, kedua hal ini harus berjalan bersama, harus bertumbuh bersama, harus dikerjakan bersama. Tidak bisa engkau hanya kerjakan satu persatu, harus kedua-duanya. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau juga harus mengasihi sesamamu. Sebaliknya seperti itu, jika engkau mengasihi sesamamu, maka engkau harus juga mengasihi Tuhan. Ya, maka saya yakin percaya kita adalah orang-orang Kristen sejati yang ada di tempat ini. Ya, maka buktikanlah bahwa kita adalah orang-orang Kristen sejati. Lewat apa? Lewat tindakan saya, lewat tindakan saudara, lewat perkataan. Ya, maka sebagai kesimpulannya buat kita, bahwa hendaklah kita menjadi orang Kristen yang rela menerima karena kebenaran, taat pada firman, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, sekali lagi, dari poin yang pertama sampai poin yang ketiga, bahwa hendaklah kita menjadi orang Kristen yang sejati, dalam arti rela menghadapi penderitaan karena kebenaran, rela taat pada firman, menyalihkan diri, menyangkal diri, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Maka mari kita kerjakan dalam bagian ini. Ya, mari kita buktikan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang Kristen yang sejati. Maka sebelum kita akhiri pemberitaan firman pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kalau kami boleh belajar firman. Itu adalah anugerah Tuhan buat kami. Kalau kami boleh diingatkan, dididik, itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh menghidupi, melakukan dan mengerjakan firman. Terima kasih Roh Kudus tolong kami, bantu kami, mampukan kami untuk melakukan firman. Terlebih anakmu sudah selesai memberitakan firman, biarlah apapun yang anakmu sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman pada hari ini, biarlah mereka semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.